bisa terima anunya. Assalamualaikum pemirsa, bertemu lagi dengan saya di channel apa ini tuh? Lupa saya. Pada pertemuan pertama sudah kita lu aja kali Bang. Ya lu kan saya juga. Jadinya kan kita berdua. Saya kan orang dua. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa salah satu unsur kalam itu yaitu lafaz, yang intinya adalah bersuara dan berhuruf. Jika bersuara saja tidak berhuruf, atau berhuruf saja tidak bersuara, apalagi sampai tidak bersuara, tidak berhuruf, seperti bapak-bapak yang ini. Sebetulnya saya bersuara sih Bang, tapi di hati. Jika seperti itu, ya bukan lafaz namanya. Oleh karena itu, menurut ahli nahwu, hal-hal seperti tulisan dan isyarat tidak bisa menjadi lafaz. Meskipun menurut ahli bahasa itu bisa, karena menurut ahli bahasa, tulisan dan isyarat itu adalah suara dan huruf yang diekspresikan dalam bentuk tulisan atau isyarat. Nah, itu adalah lafaz. Sekarang unsur kalam yang kedua, murakkab. Dalam bahasa Indonesia, kata murakkab biasa diartikan dengan tersusun. Dan kata murakkab merupakan bentuk isim maf'ul dari rakkaba yurakkibu tarkiban fahuwa murakkibun wa zaka murakkabun, yang secara bahasa memiliki arti wad'u syai'in ala syai'in, meletakkan sesuatu di atas sesuatu, atau bisa juga berarti bertumpuk, seperti tumpukan batu bata, tumpukan jemuran tetangga, tumpukan teman sebaya. Tolong Bang, anuku. Atau berlapis, seperti kayu lapis, kue lapis, celana lapis. Itu celana buat seminggu malah dipakai buat sehari. Atau bersambung, seperti bersambungnya anak tangga. Bapak tangga sama ibu tangganya di mana Bang? Itulah arti murakkab secara bahasa yang berasal dari kata rakkaba tadi. Secara istilah, para pakar nahwu mendefinisikan murakkab sebagai ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Ma sesuatu atau ucapan, tarakkaba yang tersusun apa ma min kalimataini dari dua kata, fa aktsara maka lebih banyak. Jadi ucapan yang terdiri atas dua kata atau lebih. Intinya minimal terdiri dari dua kata. Contohnya seperti Mahmudun musafirun. Mahmudun bermula Mahmud, itu musafirun, orang yang bepergian. Jadi Mahmud itu orang yang bepergian. Di sini sudah murakkab karena terdiri dari dua kata. Sudah mencapai minimal dari ketentuan murakkab. Yang pertama Mahmud, yang kedua musafir. Berbeda jika hanya satu kata, Mahmud doang misalkan, atau musafir doang, maka itu bukan murakkab, karena murakkab itu minimal terdiri dari dua kata. Nah, itulah murakkab. Sekarang unsur kalam yang ketiga, mufid. Secara bahasa, mufid berarti yang bermanfaat, berguna, atau berfaedah. Secara istilah, ahli nahwu mendefinisikan mufid sebagai ma afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Ma sesuatu atau ucapan, afada yang memberi pengertian apa ma, faidatan akan suatu pengertian, yahsunu baik apa as-sukutu diam, minal mutakallimi dari pembicara, wassami'i dan pendengar,
alaiha atas faidah itu. Jadi ucapan yang memberikan pengertian yang mana baik pembicara maupun pendengar keduanya diam karena pembicara telah selesai dengan ucapannya dan pendengar telah mengerti atau puas dengan ucapan pembicara. Contohnya seperti Mahmudun musafirun. Mahmud sedang bepergian. Kalimat ini termasuk mufid karena kalimat ini memberi pemahaman bahwa si pembicara menginformasikan mengenai kepergian Mahmud dan si pendengar mengerti dengan informasi yang diperoleh dari si pembicara. Oh, Mahmud sedang pergi ya? Berbeda jika kalimatnya belum mufid atau belum memberi pemahaman, alias kalimatnya masih menggantung. Seperti insafaro Mahmudun. Insafaro, jika bepergian, siapa Mahmudun? Mahmud. Jadi jika Mahmud bepergian. Terus jika Mahmud bepergian, ya apa? Ya udah. Lah. Nah, meskipun kalimat ini sudah murakkab karena lebih dari 2 kata, tetapi kalimat ini belum jelas karena maknanya masih menggantung. Ketika ada kalimat yang diawali oleh jika, ya harus ada jawabnya. Jawab dari jika itu biasanya berupa maka. Contohnya, jika Mahmud bepergian, maka istrinya di rumah menjadi sendirian. Nah, jika seperti itu kan menjadi kalimat yang mufid, yang memberi pengertian. Oh, kalau Mahmud pergi berarti istrinya sendirian ya di rumah. Seperti itulah mufid. Jadi inti dari mufid adalah sesuatu yang memberikan faidah atau pengertian dengan pengertian yang sempurna. Itu adalah mufid, unsur kalam yang ketiga. Sekarang kita memasuki unsur kalam yang terakhir, yang keempat, yaitu wada'. Secara bahasa, wada' berarti al-isqat, yaitu penjatuhan, penurunan, peletakan, pengurangan, pembatalan, pengguguran, abortus atau aborsi, yakni pengguguran kandungan, dan lain-lain yang searti dengan itu. Contohnya seperti wada'tu al-kitaba alal ardi. Wada'tu, aku meletakkan atau menyimpan, al-kitaba akan buku, alal ardi di atas tanah. Jadi aku meletakkan buku di atas tanah. Di sini kata wada'a diartikan dengan meletakkan atau menyimpan. Atau contoh lain seperti wada'tu ad-daina an fulanin. Wada'tu, aku telah menggugurkan ad-daina akan hutang an fulanin dari si anu. Jadi aku telah menggugurkan hutangku dari si anu. Intinya hutangku telah lunas. Sudah tidak ada lagi hutangku dari si anu. Seperti itu. Kalau dengar kata hutang, perasaan jadi ingat iklan yang itu, Bang. Itu sih frutang, kampret. Tapi saya juga jadi lupa iklannya. Coba diputar dulu lah iklannya, biar pada tahu. Yang sana mau frutang, Yang sini mau frutang. yang situ mau frutang, Semua mau frutang. yang sana mau frutang, yang sini mau frutang, yang situ mau frutang, semua mau frutang. Nostalgia sekali. Tapi kalau aku dengar kata hutang, yang inget malah yang itu, yang ada utang-utangnya. Aku tahu isi pikiranmu, Bang. Diam kamu. Nah, di sini kata wada' diartikan dengan menggugurkan. Nah, jadi itu adalah arti wada' menurut bahasa. Secara istilah, wada' diartikan sebagai ja'lul lafzi dalilan ala maknan. Ja'lul lafzi menjadikan suatu lafal dalilan dalam keadaan menunjukkan ala maknan akan arti tertentu.
Jadi menjadikan suatu lafal menunjukkan arti tertentu. Contohnya seperti Ibrahim. Kata Ibrahim ini adalah sebuah lafal yang menunjukkan arti tertentu, yaitu nama orang, alias entitas atau eksistensi tertentu yang bernama Ibrahim. Kata Ibrahim bukan berasal dari bahasa Arab dan tidak punya arti secara mandiri karena memang bukan bahasa Arab. Tapi kata ini menunjukkan arti tertentu, ya nama orang itu. Namun, ulama nahwu memiliki dua penafsiran terkait wadha' ini. Yang pertama, wadha' ditafsirkan dengan qasdun, yang berarti disengaja secara sadar. Yang kedua, wad'un arabiyyun, ketetapan Arab atau bahasa Arab. Nah, kedua penafsiran ini memiliki konsekuensi masing-masing. Contoh yang pertama, qasdun, disengaja secara sadar. Maka, ucapan orang yang tidur atau mengigau tidak termasuk wadha'. Oleh karena itu, bangun makanya, jangan tidur, biar gak mengigau. Coba Bu, bangunin yang itu tuh. Belum bangun-bangun dia tuh dari kemarin. Bangun, bangun, bangun. Bangun goblok. Hei, bangun. Aku di mana? Aku di mana? Juga ucapan orang yang tidak punya akal tidak termasuk wadha'. Namanya sampean siapa? Saya tidak punya nama, Pak. Duh, kok tidak punya nama? Saya sejak kecil tidak punya rumah. Rumahnya mana? Tidak ada. Loh, kok tidak ada? Terus ini tadi mau kemana? Ya begini. Begini kenapa? Sudah tahu kok tanya. Atau orang yang berbicara tanpa disengaja, seperti orang yang latah, ia tidak termasuk wadha'. Produsen otomotif di Amerika Serikat mencoba Sangat merosakan. Untuk tafsir yang kedua, konsekuensinya adalah ucapan yang tidak berbahasa Arab tidak termasuk wadha'. Contohnya seperti intinya, wadha' ini memiliki dua penafsiran. Yang pertama, qasdun, disengaja secara sadar. Dan yang kedua, wad'un arabiyyun, ketetapan Arab atau bahasa Arab. Nah, itulah unsur-unsur yang harus ada dalam kalam. Coba perhatikan contoh kalimat yang mencakup 4 unsur kalam berikut ini. Seperti al-mujtahidu najihun. Al-mujtahidu bermula orang yang bersungguh-sungguh, itu najihun akan berhasil atau sukses. Jadi orang yang bersungguh-sungguh akan berhasil atau sukses. Di sini sudah mencakup 4 unsur kalam. Yang pertama, lafaz, karena bersuara dan berhuruf. Bersuara karena disuarakan, berhuruf karena dia terdiri dari huruf hijaiyah. Yang kedua, murakkab, karena terdiri dari 2 kata. Dia sudah mencapai batas minimal dari murakkab. Yang ketiga, mufid, karena memberi pengertian yang sempurna, yaitu penetapan keberhasilan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Yang keempat, wadha', dengan 2 penafsirannya, yaitu diucapkan dengan sengaja dan sadar, kalau memang diucapkan dengan sengaja dan sadar. Dan dengan bahasa Arab, karena lafal al-mujtahidu najihun itu adalah bahasa Arab. Saya kira materinya sudah cukup ya mengenai pembahasan kalam ini. Kurang pala lu peang. Capek nih ngeditnya woi. Dibedil juga nih.